Belajar model dan pendekatan di kelas rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai model di kelas rendah. Yang pertama, pembelajaran Pirate Storytelling. Model pembelajaran Cooperative Storytelling merupakan model pembelajaran yang tepat digunakan untuk kemampuan siswa dalam membaca, menyimak, atau berbicara. Dengan adanya model ini, siswa bersama temannya secara aktif bertukar pikiran. Tujuannya adalah melatih kemampuan berpikir, kreatif, dan mengolah informasi. Langkah-langkah. 1. Pembentukan pasangan. Siswa dibagi menjadi pasangan. 2. Pilih cerita. Setiap pasangan memilih atau diberikan cerita. 3. Bercerita. Siswa bergiliran menceritakan cerita kepada pasangannya. 4. Diskusi. Diskusikan elemen cerita dan maknanya. Dan yang terakhir, presentasi. Beberapa pasangan berbagi cerita mereka di depan kelas. 2. Model pembelajaran Quantum Learning. Kata kuantum berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Dengan demikian, quantum learning dapat definisikan keseimbangan antara belajar dan bermain, yang melibatkan semua unsur dan interaksi belajar yang bermakna interaksi. Interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat-bakat alamiah siswa menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Langkah-langkah. 1. Persiapan. Ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. 2. Pengaturan tujuan. Tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. 3. Aktivitas beragam. Gunakan berbagai aktivitas untuk menyampaikan materi. 4. Refleksi. Diskusikan pengalaman dan pembelajaran. Dan yang terakhir, ulangi. Tidak lanjuti dengan pengulangan materi. 3. Model pembelajaran SQ3R. Model pembelajaran SQ3R adalah model pembelajaran yang dapat membuat siswa mampu memahami bacaan, aktif membaca, dan mampu membuat siswa mudah belajar dengan tahapan survei, question, read, recite, dan review. Langkah-langkah. 1. Survei. Tinjau bagian-bagian penting dari teks. 2. Question. Ajukan pertanyaan tentang materi. 3. Read. Bacalah teks dengan fokus. 4. Recite. Ulangi informasi dengan kata sendiri. 5. Review. Tinjau kembali materi yang dipelajari. 4. Model pengajaran langsung. Pengajaran dilakukan secara langsung oleh guru dengan penjelasan yang terstruktur dan contoh konkret. Model ini lebih berfokus pada pengajaran keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan tata bahasa. Langkah-langkah. 1. Persiapan materi. Siapkan materi dengan jelas. 2. Penyampaian materi. Sampaikan informasi secara langsung. 3. Demonstrasi. Tunjukkan contoh praktik. 4. Tanya jawab. Berikan waktu untuk pertanyaan. 5. Latihan mandiri. Ajak siswa melakukan latihan. 6. Penutup. Ringkasan materi dan lakukan refleksi. 5. Model pembelajaran inquiry. Inquiry-based learning. Contoh, memberikan siswa pertanyaan yang memicu mereka untuk mencari jawaban melalui eksperimen atau diskusi kelompok. Langkah-langkah. 1. Ajukan pertanyaan yang mendorong rasa ingin tahu. 2. Biarkan siswa melakukan eksplorasi dan penelitian. 3. Diskusikan temuan dan refleksi hasil pembelajaran. 6. Model pembelajaran diferensiasi. Contoh, memberikan tugas yang berbeda untuk siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi atau memberikan bantuan tambahan bagi siswa yang memerlukan lebih banyak dukungan. Selanjutnya, membahas tentang pendekatan di kelas rendah. 1. Pendekatan pengajaran berbasis kontekstual. Contextual teaching and learning. Menggunakan pengalaman siswa, misalnya melalui cerita, gambar, atau pengalaman nyata, untuk membantu mereka memahami konsep bahasa. Langkah-langkah. 1. Identifikasi topik yang relevan dengan kehidupan siswa. 2. Diskusikan pengalaman siswa terkait topik. 3. Berikan tugas yang menghubungkan konsep dengan konteks nyata. 2. Pendekatan tematik.
Materi bahasa seperti kosakata dan kalimat diajarkan dalam tema-tema tertentu seperti keluarga, sekolah, atau alam yang melibatkan berbagai aktivitas di luar konteks bahasa saja. Langkah-langkah. 1. Pilih tema yang menarik dan relevan. 2. Rencanakan kegiatan yang melibatkan beberapa aspek pembelajaran. 3. Implementasikan kegiatan dengan kolaborasi antar mata pelajaran. 3. Pendekatan fonologis. Phonics. Siswa dikenalkan pada bunyi huruf dan cara menggabungkan huruf untuk membentuk kata. Langkah-langkah. 1. Pengenalan suara. Ajarkan suara huruf atau fonem. 2. Latihan membedakan. Latih siswa membedakan suara yang mirip. 3. Pembelajaran kata. Kenalkan kata-kata dengan fonem yang sama. 4. Membaca dan menulis. Ajak siswa membaca dan menulis kata menggunakan suara yang dipelajari. Yang terakhir, pengulangan. Lakukan pengulangan secara berkala untuk memperkuat pemahaman. 4. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Project-based learning. Melalui proyek, siswa belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan bahasa secara kreatif dalam situasi nyata. Misalnya, siswa membuat buku cerita atau presentasi. 5. Pendekatan komunikatif. Communicative language teaching. Mengutamakan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dalam situasi sehari-hari melalui dialog, percakapan, dan permainan peran. 6. Pendekatan pembelajaran aktif. Siswa diajak untuk berinteraksi dengan materi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung, seperti bermain bahasa, mendengarkan cerita, atau menyusun kalimat. 7. Pendekatan kontekstual. Contoh menggunakan cerita tradisional atau pengalaman langsung di lingkungan sekitar siswa sebagai bahan ajar. 8. Pendekatan bermain. Play-based learning. Contoh menggunakan alat peraga, permainan peran, atau permainan edukatif untuk mengajarkan konsep-konsep dasar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan di dalam video animasi ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.